7 kelemahan leader yang tidak membekali diri dengan leadership skill. Banyak orang diangkat menjadi pemimpin karena prestasi kerja, masa kerja, dan keahlian teknisnya. Namun, menjadi ahli dalam pekerjaan tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Sayangnya, banyak leader yang merasa cukup dengan jabatan yang dimilikinya dan berhenti belajar tentang kepemimpinan. Akibatnya, tim sulit berkembang, konflik meningkat, dan target organisasi tidak tercapai. Tentu, skill leadership beda sekali dengan tekniknya. Ya, kalau dia misalnya seorang marketing yang hebat, maka menjadi sales supervisor atau sales manager membutuhkan ilmu lain. Misalnya programmer yang hebat, kok menjadi IT programmer membutuhkan skill yang lain, yaitu skill kepemimpinan. Berikut 7 kelemahan yang sering muncul ketika seseorang leader yang tidak membekali dirinya dengan leadership skill, termasuk kerugian besar yang akan ditanggung oleh perusahaan ketika mengangkat seorang leader tanpa pembekalan leadership skill. Oke, yang pertama tentunya sulit mempengaruhi orang lain. Seorang leader tanpa keterampilan kepemimpinan hanya mengandalkan jabatan, positional power. Tim bekerja karena takut, bukan karena percaya. Ketika pemimpin tidak ada, semangat kerja ikut menghilang. Leadership adalah kemampuan mempengaruhi, bukan sekedar memerintah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, komunikasinya jadi tidak efektif. Banyak masalah dalam organisasi bukan karena orangnya buruk, tetapi karena komunikasinya buruk. Leader yang tidak belajar leadership skill tentunya seringkali kurang jelas dalam memberikan arahan. Pesan yang disampaikan berbeda dengan yang dipahami oleh tim. Akibatnya muncul kesalahan konflik dan kesalahpahaman. Jadi banyak sekali dalam komunikasi itu titipan-titipannya Mungkin hanya memerintahkan untuk melakukan A, tapi intonasi berbeda, jadi maknanya berbeda. Cara menyuruhnya berbeda, komitmennya juga menjadi berbeda. Orang yang berbeda dengan kalimat yang sama bisa diartikan berbeda. Nah, ini tuh skill yang sangat khusus dalam berkomunikasi sebagai seorang leader. Kemudian yang ketiga itu tidak mampu membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah mata uang utama seorang pemimpin. Tanpa trust, tim hanya bekerja sebatas kewajiban. Mereka tidak mau memberikan ide terbaiknya. Mereka tidak berani terbuka terhadap masalah yang terjadi. Jadi leader harus dibekali bagaimana cara membangun trust. Ketika ada trust muncul, maka pekerjaan menjadi sangat efektif. Semuanya tanpa trust menjadi rumit, kontrol, cek and recheck, pengawasan dan segala macam harus jauh lebih ketat, bahkan komitmennya sangat rendah. Nah, kemudian yang keempat itu sulit mengelola konflik. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam setiap tim. Perbedaan pendapat adalah hal yang selalu muncul, tidak bisa dihindari. Namun, leader yang tidak memiliki leadership skill sering menghindari konflik atau justru memperbesar konflik. Akibatnya, masalah kecil berkembang menjadi masalah yang sangat besar. Tim menjadi tidak harmonis dan produktivitasnya jelas saja pasti akan menurun Kemudian, yang kelima bisa gagal mengembangkan tim. Banyak leader fokus pada pekerjaan tetapi lupa mengembangkan manusia, lupa tentang people. Akibatnya, anggota tim tetap berada di level yang sama selama bertahun-tahun. Padahal, salah satu tugas utama pemimpin adalah menumbuhkan potensi orang lain. Dan ini yang membuat kontribusi semakin besar terhadap organisasi, sedangkan pembayaran expense gaji biasanya kenaikannya sangat terbatas. Itu yang membuat keuntungan. Jadi gaji naik katakanlah 10-20% per tahun, namun kontribusi tim meningkat bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dengan adanya pengembangan people di timnya.
Jadi leader butuh ilmu ini. Yang keenam, terlalu bergantung pada diri sendiri. Semua keputusan harus melalui dirinya. Semua masalah harus diselesaikan olehnya. Semua pekerjaan penting harus menunggunya. Ini tanda bahwa leader belum mampu melakukan delegasi dan pemberdayaan. Organisasi menjadi lambat dan tidak siap menghadapi perubahan. Yang ketujuh, sulit menciptakan pemimpin baru. Inilah kelemahan terbesar. Leader yang tidak belajar kepemimpinan seringkali hanya menghasilkan pengikut. Padahal pemimpin hebat menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Ketika seorang leader berhasil mengembangkan calon pemimpin berikutnya, organisasi akan tetap kuat meskipun dirinya tidak lagi berada di posisi tersebut. Nah, penting sekali itu pembekalan leadership untuk para pemimpin baru terutama ya. Jadi, jabatan bisa diberikan oleh perusahaan, tetapi kepemimpinan harus dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Karena dunia terus berubah, tantangan semakin kompleks, dan organisasi membutuhkan lebih dari sekedar seorang atasan. Organisasi membutuhkan pemimpin yang mampu menginspirasi, mempengaruhi, mengembangkan, dan membawa tim menuju masa depan yang lebih baik. Maka pertanyaannya tentu bukan apakah saya sudah menjadi leader, tetapi apakah saya harus belajar menjadi leader yang lebih baik. Bekalilah dengan leadership skill yang memadai. Tentu ini akan berkontribusi sangat besar terhadap organisasi. Saya Haris Bagja dari businesspartner.com.